Suasana mencekam akan melanda negeri ini menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tepat pukul 6, tanggal 6, bulan 6, tahun 2024. Sebuah peristiwa akan mengguncang tanah air. Apa yang akan terjadi? Simak video ini dengan hati-hati dan pakai akal sehat dan ambil sisi positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi itu sudah kehendak Sang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Entah itu yang sifatnya disebut baik maupun yang dinamai buruk. Apapun bentuk bencana yang sudah terjadi, semua adalah bentuk peringatan, dan alam semesta ini akan selalu memberi peringatan. Dan ada pesan atau peringatan yang janganlah disepelekan, yang itu berkaitan dengan angka 666 atau jam 6, tanggal 6, bulan 6 atau Juni, yang tepat di pertengahan tahun 2024. Ketika menjelang waktu tersebut, marilah kita semua menjaga diri dan segenap keluarga agar berhati-hati. Karena jam 6 tanggal 6 bulan 6 2024 sebelum Prabowo Gibran dilantik, itu mengandung 7 isyarat peristiwa. Pertama, pralambang Paeko atau isyarat terjadinya tipu muslihat besar yang menimbulkan adanya peristiwa yang memunculkan banyak korban. Jadi ada tokoh di negeri ini yang sakit hati dan dendam akibat kepentingan politik, lalu dia berusaha untuk menghasut dan memprovokasi masyarakat luas, sehingga akan terjadi huru-hara semacam demo besar-besaran yang bisa menimbulkan potensi bentrokan, pengerusakan, dan jatuhnya korban. Akar penyebab awalnya adalah di tanggal 6 bulan 6 tepat jam 6 sore itu adalah momen terbukanya portal gaib secara besar-besaran dari kekuatan iblis yang mengerahkan segenap pasukannya untuk mencari jiwa-jiwa yang akan dijadikan tumbalnya. Dan setelah itu, siapapun yang sedang dilingkupi rasa dendam dan kebencian, maka mereka akan tertipu oleh pengaruh kekuatan gaib yang buruk, sehingga melakukan huru-hara dan menjadi jiwa yang dikorbankan dalam peristiwa tersebut. Jadi, jagalah diri dan keluarga setelah menjelang bulan Juni nanti. Janganlah sampai terhasut atau terprovokasi. Kedua, pralambang pepeling sebab belenjani prahoro atau isyarat tentang kemunculan peristiwa alam akibat banyak orang yang sudah ingkar terhadap bencana yang terjadi. Jadi akan muncul peringatan lagi dalam bentuk bencana yang tidak lain penyebabnya adalah akibat masyarakat luas masih saja berbuat dan perilaku yang mengundang datangnya bencana. Mereka tidak mau mengambil hikmah bahwa bencana yang sebelumnya adalah peringatan dari Sang Maha Kuasa, tetapi justru malah masih saja berbuat kerusakan. Dan tanggal 6 bulan Juni adalah permulaan terjadinya peringatan itu kembali terjadi. Tetapi itu adalah peringatan, dan semoga kita semua diberikan keselamatan. Ketiga, pralambang watu kobong, yaitu adanya isyarat tentang bebatuan yang terbakar, yang bisa dimaknai adanya peristiwa peringatan tentang gunung berapi, entah gunung berapi yang meletus, gunung yang erupsi yang bisa memakan korban. Jadi waspadalah nanti sejak menjelang tanggal 6 Juni bagi siapapun yang berada di daerah yang
dekat dengan gunung berapi yang aktif, waspadalah. Tetapi marilah kita semua memohon dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa, semoga itu tidak terjadi. Andai pun terjadi, semoga diberikan keselamatan dan tidak memakan korban. Yang keempat, pralambang geni, yaitu adanya isyarat peringatan tentang kemunculan api. Akan ada di daerah, terutama di kota besar yang terjadi pembakaran-pembakaran akibat kemarahan. Dan itu sangat besar, artinya bukan sekedar api kecil, artinya api besar yang merusak. Tetapi semoga sebelum hal ini terjadi, para pemangku kekuasaan di Nusantara ini, mereka semoga bisa berusaha untuk meredam terjadinya keributan tersebut, meredam siapapun pihak-pihak yang berpotensi membuat huru-hara supaya kejadian ini tidak terjadi nantinya. Karena jika tidak diwaspadai, itu akan memunculkan korban dan kerusakan yang sangat besar. Kelima, pralambang si garis siti, yaitu isyarat peringatan terbelahnya tanah yang bisa dimaknai akan terjadinya gempa bumi. Hati-hatilah dan tetap waspada siapapun yang berada di daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak gempa, karena tanpa pertolongan Sang Maha Kuasa atas terjadinya gempa tersebut, itu bisa berdampak kerusakan yang sangat parah. Tetapi kita semua harus berdoa dan mendoakan semoga Sang Maha Kuasa memberikan keselamatan akibat bencana gempa, yang munculnya tidak lain adalah bentuk peringatan kepada kita semua. Keenam, pralambang tumekone banyu, yaitu isyarat tentang datangnya air atau hujan besar. Dan ini bisa berdampak pada terjadinya banjir yang melanda di Nusantara. Setelah masuk 6 Juni 2024 nanti, siapapun yang berada di daerah yang rawan banjir haruslah waspada dan berhati-hati, karena ancaman banjir bisa kembali melanda di beberapa daerah di Nusantara ini. Yang ketujuh, isyarat nandur. Isyarat tentang menanam apapun yang mudah ditanam. Tanamlah apa saja yang itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran dan bahan makanan yang lain. Manfaatkanlah lahan-lahan di sekitar rumah untuk menanam. Karena hal tersebut mengisyaratkan tentang terjadinya puncak mahalnya kebutuhan bahan pokok, seperti bahan-bahan bumbu dan sayuran. Hal itu akibat kelangkaan bahan makanan tersebut. Dan itu terutama terjadinya di kota-kota besar di Nusantara. Ojo lali nyenyuwun lan ndedonga mergo kuwi pusakane wong kang percaya marang Kang Maha Kuwasa. Janganlah lupa memohon dan berdoa, karena itu adalah senjata bagi orang yang beriman kepada Sang Maha Kuasa. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi di isyarat awal itu banyak yang relevan ya, karena memang keadaan sekarang ini genting banget, demo di mana-mana, dan cukup relevan sekali dengan ini ramalan atau terawangan ya, sama aja ya, ramalan, terawangan, penglihatan. Jadi ada yang relevan ya. Biasa aja kali. Serius amat. Daripada terbuai oleh ketakutan, cemas, panik, dan gelisah, ada baiknya kita tetaplah berpegang pada kebijaksanaan dan juga rasionalitas, terbuka terhadap
informasi yang sahih dan berpikirlah secara kritis. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan yang bermanfaat dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Nah, mungkin sekian, ambil sisi positifnya ya. Terima kasih sudah mampir, Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.